Mungkin banyak orang baru di sini, saya harus memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Andi. Saya berasal dari Bandung. Saya ikut pelayanan ini sejak tahun 2001. Jadi Tuhan boleh pakai pelayanan ini dan saya boleh ikut terlibat. Saya boleh cukup bersuka cita untuk pelayanan ini. Bapak Ibu sekalian, saya bukan seorang pendeta, jadi ada yang memanggil saya Pak Pendeta, belum ditandatangani SK-nya oleh Pak Lukas, begitu ya. Jadi saya bukan seorang pendeta, saya sama adalah orang-orang awam seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pelayanan di Indonesia dan juga di gereja saya, begitu. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Konvensi kali ini agak sedikit berbeda, ya. Ada hal yang baik. Kami mempersiapkan jauh-jauh hari dan kami ingin ada sesuatu yang berbeda dalam konvensi ini. Tapi terus terang sebagai panitia kami agak sedikit pesimis begitu ya. 3 minggu kami pantau terus berapa yang mendaftar, begitu 1 bulan di bawah 100. 3 minggu sebelum hari H cuma 100 lebih begitu ya, kira-kira 120 juga belum ada begitu loh. Kami mengerti Bapak Ibu sekalian, keadaan sekarang tidak baik-baik saja gitu ya. Tidak baik-baik saja. Saya juga sebagai seorang pengusaha, saya mengerti dengan jelas setiap bulan kita harus berusaha untuk membayar semua gaji karyawan, jangan sampai mereka tidak terbayarkan. Tapi itu sebuah hal yang kalau boleh kita napasnya udah napas-napas yang terengah-engah begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kami mengerti keadaan ini bukan keadaan yang baik. Belum selesai masalah ekonomi kemarin terjadi huru-hara. Kota Bandung juga ikut ambil bagian begitu ya. Bakar sana, bakar sini. Saya mengerti. Kemudian kita berkata, tahun ini sepertinya target kita 200 orang tidak tercapai begitu. Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata Tuhan pelihara kita ya, 216 kalau tidak salah peserta konvensi ini. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, maka dari itu mari kita melihat dalam konteks kesulitan hidup. Anda, saya sama-sama merasakan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Politik kita tidak baik-baik saja. Keadaan keamanan kita tidak baik-baik saja. Tapi mari kita melihat bagaimana Tuhan bersabda dan itu dituliskan di dalam Alkitab kita. Saya membuat sebuah judul renungan ini adalah Sang Pelukis. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita sama-sama membaca dalam kitab Rut, ya, kitab Rut. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama demikian. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Setelah 10 tahun, lalu matilah juga keduanya. Yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bapak Ibu sekalian, kita mengerti dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Mari kita ingin mendalami, saya sedikit ingin membuat kita mengerti Bapak Ibu sekalian. Naomi dikatakan bahwa hidup pada zaman hakim-hakim. Jadi kitab Rut ini kejadiannya beririsan dengan zaman hakim-hakim. Berapa lama kejadian hakim-hakim ini? Hakim-hakim ini kalau kita baca sepertinya hanya beberapa hari saja ya. Ada hakim ini, hakim itu, hakim ini sama yang paling kita kenal mungkin namanya Simpson begitu. Kita kenal itu sebagai cerita-cerita waktu kita sekolah minggu. Bapak Ibu sekalian, ternyata hakim-hakim itu dicatat itu terjadi 400 tahun kira-kira 400 tahun. Jadi kalau hari ini tahun
tahun 2025. Kalau 400 tahun itu tahun berapa? 1625 begitu ya. Coba lihat, bayangkan. Kejadiannya sejak tahun 1600-an dan sampai hari ini. 400 tahun itu lamanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. 400 tahun itu disebut dengan zaman kekelaman. Kenapa disebut dengan zaman kekelaman? 400 tahun disebut dengan zaman kekelaman. Bagaimana dengan keadaan politik? Kitab Hakim-Hakim mencatat beberapa kali kalimat. Pada zaman itu tidak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin. Semua berbuat sekehendak hatinya. Apa yang dianggapnya benar mereka lakukan. Tidak ada raja. Tidak ada orang-orang yang memimpin mereka. Tuhan juga melihat bagaimana keadaan ekonomi. Saat itu terjadi banyak masalah. Salah satunya yang dicatat dalam kitab Rut tadi. Terjadi kelaparan. Di mana? Di tanah perjanjian. Di mana dikatakan bahwa di sana ada susu dan madu yang berlimpah-limpah. Tapi ironis sekali. Tadi dikatakan Naomi ini hidup atau berasal dari sebuah kota yang bernama Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Tapi di rumah roti pun terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan yang sungguh hebat. Sampai membuat Naomi dan seluruh keluarganya pergi mengungsi mencari nasib yang mungkin bisa lebih baik. Mereka harus berjalan ke sebuah tempat yang disebut negara asing buat mereka. Mereka menjadi pengungsi di sana. Ekonomi tidak baik-baik saja. Mereka harus pergi mencari makanan karena memang terjadi kelaparan yang sangat hebat di rumah roti. Di seluruh tanah Israel. 400 tahun. Bagaimana dengan tindakan kehidupan spiritual? Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendalami kejadian saat hakim-hakim ini ada. Mari kita lihat kalau Anda nanti punya kesempatan, coba selidiki kitab Hakim-Hakim. Apakah di zaman Hakim-Hakim tidak ada imam? Saya bertanya-tanya. Bagaimana dengan kehidupan spiritual? Mereka itu jatuh dalam penyembahan berhala. Hakim-hakim apa enggak hadir? Ternyata hakim-hakim itu hadir. Imam-imam itu hadir. Imam itu harusnya berasal dari dari keturunan Harun ya. Harun punya 4 anak. Mahlon, Kilion mati dalam tugas. Ada 2 anak laki-laki yang lain, yaitu apa? Eleazar dan Isakar. 2 anak ini yang seharusnya menjadi imam besar adalah harusnya keturunan dari Isakar. Dari Eleazar, anak yang ketiga. Yang disebut sekarang menjadi anak yang sulung. Seharusnya imam besar muncul dari Eleazar. Tapi Alkitab kita mencatat. Hanya Pinehas, anak Eleazar, yang menjadi imam terakhir. Apakah Pinehas itu tidak punya anak? Punya. Mari kita lihat nanti selidiki Bapak Ibu sekalian. 1 Tawarikh pasal 6. Mencatat bahwa ada keturunan-keturunan dari Eleazar itu yang seharusnya menjadi imam. Tapi kemudian itu tidak dicatat dalam Alkitab. Tiba-tiba kalau kita baca setelah kitab Hakim-Hakim itu apa? 1 Samuel. Setelah 1 Samuel muncul seorang yang menjadi imam. Siapa itu? Imam Eli. Tapi dari 1 Tawarikh pasal 6 tidak dicatat nama Eli. Seharusnya keturunan itu ada dari anak ketiga. Tapi Eli itu bukan berasal dari orang ketiga. Dari anak yang ketiga dari Harun. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Penafsir mengatakan mungkin Eli itu berasal dari anak yang keempat. Ada imam, tapi imam itu tidak berperan. Menyedihkan sekali. Kitab Hakim-Hakim mencatat keadaan spiritual bangsa pilihan ini kacau walau. Ada orang yang mengangkat anaknya sendiri menjadi imam.
Ada dicatat juga bahwa orang Lewi dipanggil, kamu jadi imam di rumah saya. Tidak ada sebuah peraturan dari Tuhan untuk menyembah Tuhan itu di rumah sendiri. Tidak ada. Mereka itu diberi peraturan menyembah Tuhan itu di sebuah tempat bersama-sama datang. Tapi orang ini kemudian berkata, aku mau buat sebuah rumah untuk menyembah. Apa yang ada di dalam? Berhala-berhala. Tapi kemudian dia berkata, aku butuh seorang imam. Dia cari, siapa? Oh, ketemu satu orang Lewi. Saya gaji kamu, kamu jadi imam di rumah saya. Itulah keadaannya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat ternyata memang ada seorang imam yang naik. Mungkin itu yang pasti itu bukan keturunan dari anak ketiga. Dari anak yang keempat, yaitu Imam Eli. Alkitab mencatat apa tindakan anak-anak Eli itu. Tuhan sampai harus bunuh mereka. Karena mereka itu tidak menjalankan tindakan keimaman. Politik tidak baik-baik saja. Ekonomi tidak baik-baik saja. Kehidupan spiritual tidak baik-baik saja. Inilah keadaan ketika Naomi hidup. Inilah zaman kekelaman. 400 tahun itu Tuhan biarkan ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Naomi hidup. Naomi bersama Elimelek suaminya berjalan mencari tempat kehidupan baru. Tapi ternyata Tuhan izinkan hal yang lain terjadi dan sangat tragis. Setelah Elimelek mati, dikatakan bahwa mereka anak-anaknya Naomi ini mencari menantu. Orang-orang dari Moab. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Pinehas anak yang ketiga dari Harun yang menjadi imam. Pernah dicatat bahwa dia pernah membunuh orang Israel dengan tombak di tangan sebagai imam. Dia hujam satu orang laki-laki. Karena dia melakukan dosa besar. Apa dosanya? Yaitu mengawini perempuan Moab. Tapi karena keadaan ekonomi yang tidak baik. Ekonomi yang sangat mendesak. Perut yang lapar membuat Naomi pergi mencari ke sebuah tempat. Dan dia tidak bisa pulang. Anaknya terpaksa mencari menantu, anak perempuan dari suku Moab. Didapatkanlah orang-orang yang berjodoh dengan anak-anaknya. Mahlon dan Kilion bisa berumah tangga dari dua perempuan Moab. Tapi mari kita lihat. Tragedi terjadi lagi. Mereka ini mati muda. Yang dikatakan mereka hanya bisa berumah tangga hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun. Tidak punya anak. Kemudian Naomi berkemas-kemas. Dia ini mengumpulkan semua barang-barang sisa. Dia berkata ini gak bisa dibawa, aku udah jadi perempuan yang rentah. Dia hanya bisa membawa beberapa bagian saja. Dan kemudian dia mulai berjalan untuk pulang kembali ke Bethlehem. Dua anak menantu ini ikut juga. Saudara-saudara sekalian, kalau seandainya kita ini ingin mementaskan sebuah drama di gereja kita dengan temanya Naomi. Kira-kira kita hiasi panggung ini dengan apa? Kita pasti akan redupkan lampunya. Kita akan pakai lampu yang sedikit terangnya. Hanya samar-samar saja untuk melihat bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Kita tidak mungkin pakai cat yang atau warna-warna yang mudah. Kita pasti akan kerudungi semua latar belakang dengan warna hitam. Untuk memperlihatkan ada air mata di sana. Mungkin kita akan hiasi si pemeran Naomi ini. Dengan seorang perempuan yang sudah rentah. Dia pakai kerudung yang warna hitam, baju yang warna hitam. Mukanya adalah muka yang sedih. Karena ini memang kehidupan yang penuh dengan air mata. Apa yang akan kita lihat? Seringkali sebagai manusia, kita hanya melihat satu fokus kehidupan ini. Dan kita akan melihat
Kalau seandainya kita sedang bermasalah, masalah ini menjadi masalah yang begitu besar dalam hidup kita. Saya ingin kita sama-sama mengerti dengan sebuah istilah yang disebut dengan big picture. Big picture kalau boleh diterjemahkan menjadi gambar besar, gambar yang utuh. Apa itu big picture? Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah melihat sebuah tayangan di TV. Kalau ada gambar orang ini yang sedang menangis ini, kita hanya tampilkan satu titik saja, satu bagian kecil saja. Dan kemudian kita zoom menjadi besar. Dan kita disuruh menebak, kira-kira gambar apa ini? Bisa kita tebak? Gak bisa ya? Maka dari itu sebutnya tebak gambar, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita karena kemampuan kita terbatas, kita tidak bisa menebak. Karena itu terlalu kecil buat kita. Tapi kita perbesar menjadi bagiannya sebuah gambar yang tidak utuh. Untuk menerangkan tentang big picture ini, saya memilih sebuah gambar. Atau sebuah lukisan yang digambar atau dilukis oleh Jack Dawson. Judulnya menarik sekali, Peace in the Midst of the Storm. Atau kita terjemahkan, kedamaian di tengah-tengah badai. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kita perbesar gambar ini. Gambar ini memperlihatkan di latar belakang sebelah pojok, sebelah kiri itu adalah langit yang hitam. Langit yang hitam. Tapi kemudian ada petir di sana yang menerangi langit yang hitam ini. Di latar belakang depan ternyata bukan padang rumput, padahal judulnya peace, kedamaian. Kedamaian. Tapi Bapak Ibu sekalian, pelukis ini tidak mencari sebuah taman yang besar yang luas yang ada rimbunnya atau hijaunya rumput-rumput untuk menggambarkan peace-nya itu loh. Tapi ternyata di sini sang pelukis memperlihatkan sebagian besar kanvasnya diisi oleh sebuah gambar tentang batu karang, cadas. Di mana hanya 2 pohon saja yang di sana ada. Itu bukan pohon yang rimbun. Itu pohon yang hidup tidak bisa lebih tinggi lagi. Karena itu hidup di tengah-tengah cadas atau batu. Bapak Ibu sekalian kemudian menggambarkan juga sebuah gelora air terjun yang besar. Karena saat itu digambarkan adalah keadaan badai. Peace in the midst of the storm. Kedamaian di tengah badai. Damai apanya Bapak Ibu sekalian? Ternyata sang pelukis membuat sebuah gambar. Ada sebuah gambar yang kecil tapi ada di tengah-tengah kanvas itu. Seekor burung. Seekor burung yang bersarang dan berteduh dengan kedamaian. Itu yang dimaksud the peace of the in the midst of the storm itu. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita sebagai manusia nggak bisa melihat hal ini. Kalau kita melihat tanpa mengerti tentang judul dan kita boleh dalami gambar ini, kita nggak akan ngerti. Kita mungkin akan terpaku, oh serem bener keadaan ini ya. Serem bener keadaan ini. Semuanya gelap, hanya ada badai, hanya ada petir, hanya ada cadas. Tidak ada sesuatu yang membuat kita ini tentram dan damai. Tapi sang pelukis membuat judul yang luar biasa. Peace in the midst of the storm. Saudara-saudara sekalian, itulah big picture. Kita tidak bisa hanya melihat satu titik saja, tapi kita harus melihat keutuhan dari gambar ini. Pandangan kita terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita hanya melihat dan membesarkan sebuah masalah. Dan kemudian kita melihat gambar ini menjadi gambar yang tidak utuh. Tapi membuat hati kita kecut. Hati kita ciut, kita patah semangat. Manusia hanya berpikir tentang kesusahan hidup. Tapi mari kita lihat. Ternyata Tuhan itu punya big picture. Amin. Percayakah kita bahwa Dia punya big picture? Saudara-saudara sekalian, karena kita punya pandangan yang terbatas. Seringkali kita hanya melihat sebuah masalah itu adalah masalah yang besar.
dan kita tidak mengerti kejadian seutuhnya. Abraham, secara ekonomi dia adalah orang yang kita katakan orang yang diberkati Tuhan. Tapi ada sebuah masalah besar dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Mereka tidak dikaruniai anak. Tuhan menjanjikan keturunanmu akan seperti pasir di laut. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Sarah ketawa. Gak tahu. Selama ini kalau saya arisan, selalu melihat cibiran-cibiran orang. Ya dia perempuan cantik. Alkitab catat bahwa Sarah adalah perempuan cantik. Ya memang cantik. Dia memang banyak duit. Dia adalah orang dari kalangan atas. Tapi sayang ya, nasibnya gak bagus. Dia gak punya anak. Oh Sarah melihat anak tidak punya anak itu sebagai masalah hidup. Sarah gak bisa melihat tentang big picture-nya. Bagaimana dengan Abraham? Abraham pernah curhat dan ditulis dalam Alkitab. Saya sepertinya harus pergi ke notaris, kata Abraham. Saya harus buat sebuah surat warisan. Dia pernah curhat dan ada ditulis dalam Alkitab. Dia berkata, semua harta yang saya punya ini, saya akan serahkan kepada hambaku. Sebuah kalimat yang pedih sekali. Dia tidak punya keturunan. Abraham hanya melihat masalah tidak punya anak ini menjadi masalah pribadi dia. Tapi Tuhan punya big picture. Tuhan melihat bahwa bukan masalah anak, bukan masalah cibiran, bukan masalah gosip. Bukan. Masalahnya melalui engkau. Segala berkat Tuhan akan dicurahkan untuk bangsa-bangsa yang besar. Tapi Abraham gak bisa lihat itu. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf adalah seorang manusia yang mengalami sebuah ketidakadilan dalam hidupnya. Betul. Dia mengalami ketidakadilan dari saudara-saudaranya. Dia mengalami ketidakadilan dari fitnahan seseorang. Sampai dari fitnahan itu dia harus masuk penjara. Di penjara pun nasibnya tidak jelas. Dia mau kemana dan berapa lama. Saudara-saudara sekalian, Yusuf hidup dalam ketidakadilan seperti ini. Mungkin ada di antara kita yang merasakan ada ketidakadilan. Mungkin tidak adil masalah warisan, tidak adil masalah apapun juga. Mungkin kita diperlakukan tidak adil karena kita adalah minoritas di negara ini. Banyak yang kita rasakan ketidakadilan. Kalau kita lihat dan kita zoom masalah ketidakadilan ini. Membuat hati kita ciut. Membuat hati kita kecil dan kita putus asa dan berkata, kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan saya ada di sini? Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa melihat big picture-nya Tuhan. Mari kita renungkan. Kalau ada big picture dari Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk kita boleh pandang kehidupan kita ini yang penuh penderitaan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengajak kita untuk melihat. Ternyata ada seseorang sedang melukis. Sang pelukis agung ini sedang melukis sebuah big picture, gambar yang utuh. Gambar yang utuh ini sedang dilukis oleh sang pelukis. Sang pelukis itu tidak tinggal diam, dia tidak membalikkan badannya dan dia topang tangannya berkata, aku gak mau tahu. Tidak. Dia sedang berkarya, Bapak Ibu sekalian. Dia sedang berkarya. Dalam penderitaan. Ada rencana Tuhan. Dalam penderitaan. Ada rencana Tuhan. Dalam setiap zaman. Tuhan hadir dan memegang kendali. Dalam semua masalah. Ada Tuhan. Bukan berarti kelaparan itu tidak ada. Bukan berarti sakit penyakit itu tidak ada. Bukan.
Tapi mari kita lihat dalam setiap keadaan. Tuhan ingin melibatkan Anda dan saya. Kita punya sebuah gambar yang sedang dirangkai atau dilukis oleh sang pelukis itu. Ketika kita menghadapi penderitaan, reaksi pertama adalah kita menjadi orang yang egois. Kemarin waktu kita ketemu, ada jejak kehidupan begitu ya. Waduh. Saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh lihat, kita boleh pandang ke belakang. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, apa reaksi kita? Kita sebagai orang awam mengerti, pelayanan kita adalah pelayanan volunteer. Kita harus keluar uang sendiri, harus siapkan waktu untuk pelayanan kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang memberikan tepuk tangan buat kita. Seringkali kita melihat bagaimana keadaan gereja kita, bagaimana melihat pemimpin gereja kita tidak dipandang oleh mereka. Seringkali kemudian kita menjadi egois. Di rumah juga masih kurang. Anak-anak masih perlu uang untuk bayar uang sekolah. Kalau begitu gak usah pelayanan lagi lah. Kalau begitu karena gereja sedang menutup pintu, saya off dulu lah. Secara pribadi. Mungkin kita gatal dengan tangan ini. Kita masing-masing punya grup untuk tim lokal kita mungkin. Mungkin kita gatal untuk menuliskan. Saya off dulu ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengerti waktu kita mencatat atau menuliskan hal itu. Sedang ada masalah, yuk kita doakan. Mungkin hanya seperti itu saja. Tapi sering kali penderitaan membuat kita egois. Atau mungkin kita menjadi putus asa. Sudah ganti 3 pemimpin gereja, tapi belum ada pintu yang terbuka. Mau minta pelatihan aja tidak diizinkan. Mau minta untuk PPI kepada anak-anak katekisasi aja nggak diizinkan. Hanya untuk PI saja nggak diizinkan. Oh, seringkali membuat kita ini putus asa, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita berkata, kalau begitu ya udahlah. Ya udahlah, terserah. Seringkali penderitaan, masalah membuat kita egois dan putus asa. Itu juga yang berlaku dengan Naomi. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, sekarang kita pijit tombol reset. Kita reset kembali hidup kita. Kita kembalikan kepada nol. Saya akan pulang dan kamu masing-masing pulang ke rumah papa mama kamu. Mari kita pikirkan nasib kita masing-masing. Mari kita putar kembali waktu dan kita kembali ke titik nol. Dicatat di sana. Ketika Naomi pulang dan sampai ke Bethlehem. Naomi berkata sebuah perkataan yang menyedihkan hati. Naomi artinya adalah yang manis. Tapi hidupnya tidak manis. Ketika dia sampai kepada keluarganya di Bethlehem, dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Tapi panggil aku Mara. Panggil aku sang pahit. Panggil aku pahit. Sebab hidupku pahit. Tapi kejadian ini sebelumnya. Naomi ketika berjalan, dia berkata kepada kedua menantu perempuannya. Sekarang kita kembali saja. Kamu pikirkan nasib kamu masing-masing. Kalian masih muda, aku sudah tua. Mari kita kembali kepada hidup kita masing-masing dan pikirkan masing-masing cari hidup sendiri. Orpa pulang ke negaranya. Orpa pulang ke sanak saudaranya. Tapi bagaimana dengan Rut? Rut pasal 1 ayat 16. Tapi Rut berkata, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang. Aku tidak akan pulang. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Aku tahu engkau hanya bawa sebuah tilam, bukan sebuah kasur yang empuk. Aku tahu kita tidak ada rumah. Aku tahu engkau bukan seorang perempuan kaya yang punya warisan banyak. Aku tahu.
Tapi di mana kamu berada, di situ aku berada. Bukan itu saja. Bangsamulah bangsaku. Dan yang luar biasa, Allahmu adalah Allahku. Orang Moab punya dewa. Dewanya adalah dewa Kamus. Saudara-saudara sekalian, mereka tidak menyembah Yehova. Tapi dia berkata dengan sebuah statement terakhir. Inilah tekad saya. Allahmu adalah Allahku. Di mana kamu pergi, di situ aku ada. Di mana engkau tidur, di situ aku ada. Di mana engkau makan makanan yang tidak layak, aku pun akan sama-sama makan itu. Di mana engkau menderita, di situ aku ada. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Sebuah tekad luar biasa dari seorang perempuan muda. Bapak Ibu sekalian, ternyata Naomi punya melihat sebuah gambaran. Lukisannya belum selesai. Dalam penderitaan, mungkin Ruth berkata, aku percaya Allahmu tidak akan tinggal diam. Dalam penderitaan kita ada Tuhan yang hadir. Aku tidak bisa melihat itu. Inilah masa duka cita dalam hidup ini. Inilah masa terendah dalam hidup kita. Tapi aku percaya ada Tuhan di sana. Dan Ruth berkata, lukisan ini belum selesai. Lukisan ini masih sedang digambar oleh sang pelukis agung itu. Dan ini benar-benar Alkitab catat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa sang pelukis itu sanggup menyelesaikannya, kita belajar satu hal. Matius pasal 1 mencatat. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Ternyata kalau kita baca kitab Rut keseluruhan, kita mengerti bahwa ternyata Rut itu nanti menjadi istri dari seorang yang bernama Boas. Boas itu kerabat dari Naomi yang berhak untuk menebus orang menjadi istrinya supaya mendapatkan keturunan. Itu hukum Taurat. Boas dengan Rut punya anak Obed. Obed memperanakan Isai. Siapa Isai? Papanya Daud. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara-saudara sekalian, lukisannya mulai tampak di sana. Dalam penderitaan ada Tuhan yang hadir. Rut menjadi kakek moyangnya dari Daud. Yang dikatakan dari Daud akan menjadi raja yang sungguh menjadi pemerintah Yehuda. Saudara-saudara sekalian, kitab atau Injil Matius pasal pertama ini bukan dalam konteks untuk menerangkan tentang Daud. Tapi Matius mencatat tentang silsilah ini untuk menerangkan silsilah siapa? Tuhan Yesus. Rut menjadi nenek moyang dari pencipta kita. Raja, segala raja yang turun menjadi manusia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sedang melukis sebuah lukisan yang luar biasa. Tapi Tuhan meminta Rut sabar. Sabar. Jalani ini. Dan aku sedang melukis sebuah lukisan. Rut gak bisa melihat. Kenapa Rut gak bisa melihat hal ini? Saya punya sebuah gambaran Bapak Ibu sekalian. Kira-kira berapa lama lukisan ini jadi sampai utuh semuanya? Kalau Anda bisa melihat, nanti cari juga di Google begitu ya. Kalau Anda bisa melihat, kira-kira itu Rut itu hidup di 1280-an atau 1300 lah gampangnya sebelum Masehi. Daud lahirnya dia memerintah itu tahun 1000. Jadi gambaran ini setengah jadi 300 tahun. 300 tahun. Naomi dalam kepahitan hidup tidak bisa menimang seorang yang bernama Daud.
Dia nggak ngerti apa-apa tentang Daud. Dia tidak bisa melihat karena itu 300 tahun kemudian. Rut tidak bisa menimang tentang cucu buyutnya ini. Rut juga nggak mengerti. Tapi tindakan iman itu dicatat dan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Gambaran ini menjadi gambaran yang utuh, menjadi big picture. 1.300 tahun kemudian. 1.300 tahun kemudian ketika Yesus lahir. Gambar ini menjadi gambar yang utuh. Inilah kehidupan yang bernama Naomi. Inilah kehidupan yang bernama Ruth. Inilah kehidupan dari seorang perempuan yang berkata, sebut aku marah sebab hidupku pahit. Saudara-saudara sekalian, dari perjalanan seorang yang bernama Naomi ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari? Mari kita jalani hidup ini dan nantikan Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan mungkin selama kita hidup kita bisa melihat big picture itu sampai utuh. Tapi Tuhan mungkin berkata, nggak perlu ditunggu. Nggak perlu ditunggu karena itu 1.300 tahun kemudian baru jadi gambaran itu. Tapi dalam gambar itu mungkin kita menyumbangkan ada air mata di sana. Ada keluh kesah kita. Tapi Tuhan gambar itu. Tuhan libatkan kita. Tuhan hanya minta percaya. Jalani. Dan mari kita menantikan dengan iman. Tuhan gak mungkin salah coret gambarnya. Tuhan gak mungkin salah ambil catnya. Dia adalah pelukis yang luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadanya hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya. Mari kita bertanya bagaimana kita tangguh menjalani kesulitan hidup kita. Yang pertama, mari kita berdoa. Tuhan, buat aku mengerti. Buat aku mengerti. Untuk mengerti hal ini Bapak sekali, Ibu sekalian, ternyata ada big picture dari Allah, kita harus melihat. Ada big picture yang Tuhan sudah keluarkan buat kita. Ada gambaran di belakang yang akan seperti inilah yang aku inginkan. Seperti apa? Pak Paulus Surya kemarin sudah memberikan sebuah gambaran. Alkitab mencatat kita bahwa kita sudah mempunyai status. Bukan hanya sebagai anak, tapi adalah mempelai wanita. Saudara-saudara sekalian, hal ini seringkali kita tidak pahami. Padahal kata Paulus dalam Efesus pasal 6, dia berkata, rahasia ini besar. Ketika Paulus memberikan nasihat, hai suami kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Kemudian dia berkata, rahasia ini besar. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan digambarkan di sana adalah sebuah gambaran jemaat sebagai mempelai wanita. Saya mencari-cari gambar tidak ada, jadi saya meminta pertolongan AI untuk menggambar ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Gambaran mempelai wanita ini bukan saya, tapi kita. Tapi kita semua laki dan perempuan. Kita akan menjadi mempelai wanita. Apa yang bisa kita melihat? Kasih yang kudus dari sang mempelai pria yang mengasihi kita. Dia mati buat kita, dia berkorban dan memberikan nyawanya buat kita. Itu bukti kasih yang luar biasa buat kita. Dia memberikan baju putih buat kita mempelai wanita ini. Kita sudah dipertunangkan dengan seorang mempelai pria. Ada sebuah istilah dalam teologi yang disebut union with Christ. Kita bersatu dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, ketika saya merenungkan tentang union with Christ, saya saya harus meneteskan air mata. Begitu cintanya Tuhan pada kita.
Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari mempelai pria ini. Tidak ada. Seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 35. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus Yesus? Penindasankah atau kesesakankah atau penganiayaankah atau kelapaраnkah atau ketelanjangankah atau bahaya atau pedang? Enggak ada, Bapak Ibu sekalian. Kasih ini menjadi kasih yang utuh. Kita bersatu dalam Kristus dan Kristus bersatu dalam kita. Kita akan menjadi mempelai wanitanya. Dan kita tetap dikasihi oleh sang mempelai pria. Mari kita menjalani, kita menghidupi Injil dengan mengerti dengan jelas. Apa status saya? Saya walaupun harus keluar air mata. Saya walaupun harus menerima tantangan dari zaman ini. Tapi Tuhan menyertai saya. Tuhan mengasihi saya. Saya akan benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Saya tidak mungkin akan mengotori jubah atau baju pengantin ini. Yang kedua, ketika kita menghidupi Injil, kita boleh menjadi seorang mempelai wanita. Tapi bagaimana kita boleh menghidupkan Injil? Wahyu pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Itulah hari haknya Bapak Ibu sekalian. Hari pernikahan anak domba dengan mempelai wanita itu. Saya beberapa waktu yang lalu menikahkan anak, kami menghitung hari haknya itu. Oh 1 bulan lagi, oh begini, segini lagi, oh segini lagi, sekarang hari haknya, oh ada sebuah sukacita Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian, apakah kita menunggu hari haknya? Hari hak ini belum tiba, hari hak ini belum tiba. Karena apa? Karena sang mempelai wanita belum lengkap. Belum lengkap. Tubuhnya masih belum lengkap. Tugas kita bagaimana menghidupkan Injil adalah membuat sang pengantin wanita ini siap. Dan hari H kita boleh sama-sama bersukacita, bersorak-sorak dan kita memandang sang mempelai pria ini. Kita boleh memuliakan dia. Kita dalam hari H ini kita boleh bersukacita. Kemarin waktu pembukaan banyak pakaian-pakaian daerah. Di belakang sibuk, ini daerah-daerah mana ya? Ini daerah-daerah mana ya? Kita juga sedang bingung. Nanti waktu hari H, kita akan melihat orang-orang dari daerah-daerah yang mungkin gak kita kenal. Ini dari daerah mana ya? Tapi kita akan bersorak-sorai menjadi pengantin wanitanya. Kita akan melihat luar biasa. Kita akan bersukacita. Inilah big picture yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana kita bisa tangguh menjalani? Yang kedua, jangan tanya, kenapa Tuhan? Tapi mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan iman saya. Tuhan, aku percaya Engkau sedang merangkai sebuah gambar. Dan ini mungkin bukan gambar yang utuh saat ini. Tapi aku percaya Engkau sanggup menyelesaikannya. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa tangguh menjalani? Jangan minta jalan kita diratakan. Tapi mari kita berdoa. Tuhan, beri aku kekuatan. Kalaupun di sana ada gunung, gunung itu akan saya daki bersama dengan Tuhan. Yang penting, Tuhan, beri kekuatan kepada saya. Beri kepada saya kekuatan untuk boleh mendaki dan melewati gunung ini. Amin. Beri kepada kita kekuatan.